warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jinze selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Yang saya hormati pula teman-teman yang sudah menonton video dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Sulastri, NIM 1123105224. Dosen pengampu Bapak Jinze. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dropshipping atau dropship. Jadi, dropship adalah bisnis yang mungkin semua orang itu bisa melakukan dengan cara tanpa menyetok barang. Mungkin di sini kita mau berbisnis atau ingin berjualan, tetapi nggak mau ribet menyetok barang atau takut nanti kalau nggak laku gimana. Nah, kita bisa dengan sistem dropship ini. Kemudian di dalam sistem dropship ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, kita tidak perlu modal besar atau bahkan kita bisa tanpa modal. Kemudian yang kedua yaitu kita tidak perlu repot-repot untuk menyetok barang tersebut, atau tidak perlu repot-repot kita nge-restock barang tersebut. Kemudian yang ketiga itu praktis. Kemudian yang keempat, resikonya yang diambil itu sangat kecil. Kemudian yang kelima, bisa dilakukan di manapun. Kemudian ada kekurangannya juga. Selain ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Yaitu yang pertama, kekurangannya adalah tidak memiliki akses untuk memantau stok barang tersebut. Kemudian yang kedua, keuntungannya pun juga sangat kecil. Karena mungkin di sini ya, pada saat kita mau menjadi reseller atau dropship ini, mungkin itu udah di tangan pertama contohnya. Ada yang di tangan pertama itu masih lumayan. Masih kita mendapatkan harga aslinya lah dari si supplier. Tapi kalau udah tangan kedua, tangan ketiga, pasti itu sudah melewati beberapa orang. Dan pasti orang tersebut juga mengambil keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu sulit menjual barang yang belum pernah dipegang. Karena kita contohnya ngambil brand dari orang lain, terus kita promosiin. Nah, kan kita belum tahu barang itu apakah bagus, apakah tidak. Nah, itu kita belum tahu. Makanya agak sulit untuk diperjualkan. Kemudian yang keempat, resiko komplain itu meningkat. Karena mungkin di situ ada barang yang rusak. Nah, si penjual atau si customer tersebut pasti juga komplain. Kok barangnya kayak gini dan lain sebagainya, itu pasti ada. Kemudian di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan langkah awal apa sih untuk kita memulai bisnis. Yang pertama adalah kita memilih produknya dulu. Contohnya kita mau jualan apa nih? Atau enggak kita meriset pasar dulu. Di tahun ini atau di bulan ini yang lagi maraknya atau yang lagi viralnya itu apa? Nah, kita bisa meriset di pasaran. Kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah menemukan supplier dropshipnya dulu. Kita menemui dulu lah dropshipnya atau suppliernya. Mau kita mencalonkan diri sebagai reseller gitu. Kemudian yang ketiga yaitu membuat toko online.
Contohnya di Shopee mungkin, atau di Facebook mungkin. Kemudian yang keempat yaitu mempromosikan produk. Nah, mempromosikan produk ini kita bisa lewat beberapa e-commerce, yaitu di media sosial, mungkin di status WhatsApp tuh, atau enggak di Facebook, bisa di Instagram, dan yang paling ini adalah di toko online ini yang kita membuat di Shopee, berjualan di Shopee. Kemudian yang kelima yaitu kita menerima pesanan. Ketika ada yang beli, otomatis kan ada pesanan. Lah, kita melihat barangnya ada apa enggak gitu. Kemudian yang keenam yaitu mengelola layanan pelanggan. Contohnya di sini kan misalkan kita mau berjualan di Shopee. Lah, di Shopee ini biasanya ada Shopee 10-10, Shopee 11-11. Nah, kita atur di dalam tanggal dan bulan yang sama, kita atur apakah kita mempunyai atau apakah kita ngasih di situ gratis ongkir mungkin, atau diskon 15% mungkin. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang ketujuh adalah memantau kinerja bisnis. Sampai mana sih bisnis kita? Apakah stuck di situ-situ saja? Atau mungkin ada perkembangan? Nah, kita pantau. Kemudian yang kedelapan ada mempertimbangkan perkembangan produk atau mempertimbangkan bisnis kita. Kayak gitu. Nah, itulah sedikit tentang dropship. Oke, baik. Dari penjelasan tersebut, saya ambil contoh yaitu sepupu saya. Sepupu saya itu seorang just tip, jasa titip. Nah, dia setiap hari itu pergi ke mall, melihat riset pasar apa barang-barang di situ yang mungkin diskon 5% atau mendapatkan potongan harga. Dia selalu update di situ. Nah, kemudian dia promosiin barang tersebut melalui WhatsApp. Dia bikin grup dan status WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian dia membuka toko online, yaitu namanya Just Tip Mala. Nah, itu mungkin di sini barangkali ada yang kepo, boleh lah mampir ke Shopee-nya untuk melihat barang-barang tersebut. Nah, itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.